sekarang kelompok 10 aku suka Delight. Halo, perkenalkan namaku Ivana. Aku Audrey. Aku Valda. Nama saya Tika. Saya mengelola Suka Delight. Aku langsung ke pertanyaan aja ya, Ci. Oke, yang pertama bisa jelasin nggak secara singkat profil dari Suka Delight? Ya, kalau nama Suka Delight-nya sendiri itu dari kapan ya? 15 tahun lalu, itu 10 tahun lalu atau 10-15 tahun lalu kita pakai nama Suka Delight. Sebenarnya itu pemahamannya tuh Suka Delight lebih kepada kayak citra rasa enak gitu loh ya, gitu. Lebih pemahamannya gitu. Jadi diharapkan kita punya produk-produk yang rasanya tuh enak gitu. Produk utamanya tuh gini, kita ada sebenarnya dari sejak didirikan sampai sekarang nih terakhir ada perubahan. Produk utama kita yang pertama waktu didirikan adalah croissant dan satu lagi kayak pastry ya, yang kecil-kecil tuh ya. Yang warna-warni kayak gitu ya, mouse gitu. Nah, tetapi setelah sekian lama berjalan, kebetulan juga ada perubahan pengelola. Jadi kita lakukan lagi rebranding lagi September lalu ya, Oktober lalu kita lakukan rebranding lagi sehingga si produk utama yang kita pengen utamakan saat ini adalah cookies. Ya sekalipun produk-produk yang lama kita tetap ada gitu. Kelihatannya kalau kita bicara cookies sebenarnya lebih kepada umum ya. Saya lihat umum karena buat keluarga bisa, buat anak muda juga bisa gitu. Kalau dari sisi packaging, kemudian rasa, saya lihat lebih kepada yang rebranding yang baru ini lebih ke anak muda ya dan keluarga muda gitu kan ya gitu. Selanjutnya, ada gak visi misi dari Suka Delight sama tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan? Visi misi sebenarnya kita belum sampai kepada punya statement yang jelas, tapi yang jelas sih kita pengen bisa hadir mengasihi keluarga dengan berupa melalui produk makanan ya. Tujuan jangka pendek tetap kita pengen cookies ini semakin dikenal dan menjadi satu brand yang kalau ingat cookies ya ingat Suka gitu kan ya gitu. Kalau jangka panjangnya itu kita tetap ingin memproduksi produk-produk makanan yang bisa dikenal banyak orang dan juga mungkin bisa jadi kayak semacam produk-produk pariwisata gitu ya. Selanjutnya, bagaimana struktur organisasi Suka Delight dan apa peran utama dari pemimpin kayak CEO atau foundernya gitu? Struktur sih kita sederhana aja ya. Yang penting ada direkturnya, kemudian ada manajer operasionalnya, ada marketing sama produksi gitu ya. Peran pemimpin penting banget karena di sini kan kita sangat menentukan arah perusahaan mau apa. Kemudian value-value yang mau ditanam di perusahaan apa, karena itu kan akan tercermin di dalam produk dan juga tercermin di dalam pelayanan, harapannya begitu gitu. Mana Cici tuh nunjukin sikap integritas dalam bekerja, dalam mengambil keputusan juga. Integritas kan kita kenal sebagai menjalankan apa yang dikatakan, walk the talk gitu kan. Jadi artinya diharapkan di dalam perusahaan kita bisa benar-benar melakukan apa yang dikatakan, menjadi nilainya, kebijakannya konsisten lah gitu ya, nggak berubah-berubah gitu kan gitu. Membuat tim percaya kepada pemimpin ya artinya satu sih dari si pemimpinnya itu sendiri, artinya dia harus punya ya konsisten ya tadi ya, punya ketegasan, kejelasan dan jujur lah untuk mengatakan apa adanya. Kemudian kalau dari tim, kita juga perlu tim yang tim yang mau bekerja sama ya. Kalau pemimpinnya bagus tapi timnya juga nggak oke ya susah juga ya, karena pemimpin juga nggak bisa kerja sendirian, dia butuh rekan kerja, butuh tim. Jadi keterampilan apa sih Ci yang paling sering biasa Cici pakai buat memimpin, terutama kalau di sisi teknis, komunikasi atau perencanaan bisnis atau dengan berkomunitas gitu? Yang paling penting dari komunikasi penting ya, karena kalau kita komunikasinya nggak jelas semua jadi bingung gitu ya. Kalau dari sisi komunitas memang seorang pemimpin sebenarnya perlu banyak relasi, perlu kenal banyak komunitas bagi saya, karena kalau kitanya sendiri pendiam atau ada di mana gitu ya, jadi kita mau nggak relate gitu kan dengan community-nya juga gitu. Selanjutnya gimana cara Cici ini melatih atau mengembangkan kemampuan kerja karyawan di Suka Delight, terutama kalau ada konflik misalnya di dalam tim gitu? Biasanya yang utama kita panggil, kita lihat dulu permasalahannya apa. Nah nanti nextnya adalah ya kita putusin mana, kalau maksudnya setiap orang bisa salah, tetapi kesalahan yang prinsip atau tidak gitu. Gimana sih cara Cici membagi tugas dan tanggung jawab kepada karyawannya sendiri?
Kalau terhadap karyawan mah mungkin jelas ya sesuai dengan perannya masing-masing aja. Kalau kita bicara di area administrasi kan jelas ada bidang-bidangnya, ada pembelian, ada penjualan gitu kan ya. Jadi kalau bicara tentang pelayanan yang ada di waiter ya di garis depan, itu juga cukup jelas berkaitan dengan misalnya penampilan harus gimana, komunikasi harus gimana, cara melayani, cara mengatasi konflik di lapangan misalnya gitu. Seberapa detail Cici memberikan instruksi kerja kepada tim? Kalau sekarang ini saya lihat tim yang di lapangan ada SOP-nya tuh ada, jadi cukup detail ya SOP-nya. Cuman tidak berarti punya SOP terus pasti akan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi yang paling penting adalah pengawasan. Gimana cara Cici melakukan apa yang Cici lakukan untuk membangun hubungan yang baik dengan karyawan Cici? Pertama sih kayaknya kan nggak semua kita tergantung ada bagian-bagiannya ya gitu kan. Pasti saya juga nggak kerja sendirian ya, artinya kan pasti lewat beberapa tim leader gitu kan ya. Kita mungkin kasih contoh ya bagaimana kita berelasi dengan mereka sehingga mereka terhadap tim yang di bawahnya bisa melakukan hal yang sama. Gimana cara Cici memberikan dukungan kalau misalnya karyawan ada yang mengalami kesulitan kerja gitu? Kesulitan kerja gimana maksudnya? Mungkin ada yang mereka nggak tahu caranya gini, cara gimana? Biasa sih kita tetap harus menjelaskan, kasih dulu penjelasan. Kalau sudah dijelaskan nggak ngerti atau kelihatannya tidak obey ya kan lain ya. Pernah nggak Cici melakukan perubahan besar di Sukadilight dan gimana cara Cici memimpin proses perubahannya itu? Terus gimana cara Cici mengkomunikasikan visi atau rencana baru kepada tim tersebut gitu? Yang pertama masih dari kitanya dulu ya. Kita tentukan dulu tujuannya. Kita mau sama atau kita mau berubah arah. Pada waktu kita mau berubah arah, kita ngobrol sama tim leadernya. Kemudian kan menampung berbagai masukan, menampung berbagai kelebihan, kekurangan terhadap tujuan yang baru atau gimana. Nah, setelah kita godok, kita sepakat, ya berarti kita tentukan ke sana. Gitu. Oke, selanjutnya bakal dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya bagaimana Cici mengelola, membimbing, dan berkomunikasi sama tim dalam operasi harian Sukadilight agar pelayanan tetap konsisten dan berkualitas? Biasanya kan saya kerja ada tim dan setiap tim ada tim leadernya. Di dalam tim leadernya kan kadang-kadang kita ada grup yang kita bentuk supaya kalau ada masalah apa-apa dikomunikasikan di dalam grup sehingga kita bisa segera menangkap kalau ada masalah apa dan solusinya harus gimana gitu. Lalu saat menghadapi tekanan tinggi, biasanya kayak jam ramai atau pendekatan kepemimpinan seperti apa yang biasanya Cici terapkan untuk menjaga tim tetap fokus dan produktif? Bagi saya kalau memang di masa-masa ramai yang kita bisa rencanakan, itu semua kita bisa antisipasi. Artinya ya kita siapin, misalnya mau Natal bakal ramai, produksi bakal bagaimana, kemudian di marketing bagaimana. Nah itu kita antisipasi dulu secara tim kerjanya, produknya, marketingnya gitu. Kemudian jika terjadi konflik antar pegawai ataupun masalah di luar itu, bagaimana proses penyelesaian masalah di Sukadilight? Biasa kita tetap sih kita ajak ngobrol dulu, utamanya itu. Lalu jika dikaitkan dengan teori kepemimpinan dari demokratis, otoriter, transformasional, dan situasional, gaya mana yang paling mencerminkan cara Cici memimpin dan mengapa gaya itu paling sesuai? Kayaknya saya lebih pakai situasional ya karena nggak bisa dengan satu pola kepemimpinan menghadapi semua situasi. Ada kalanya kan kita mungkin harus, misalnya kita sedang mengalami satu kondisi kritis, ya kita harus sangat-sangat tegas ya. Tapi pada waktu kondisi misalnya di dalam kerutinan gitu kan, kita harus lebih pendekatannya, approach-nya kan lebih kepada kayak ngebina, ngasih tahu, ngejelasin gitu kan ya. Untuk yang terakhir, apakah gaya kepemimpinan Cici berubah sesuai situasi tertentu, serta gimana gaya tersebut mempengaruhi motivasi, kedisiplinan, dan perkembangan karyawan di Sukadilight? Bagi saya kalau menurut saya cara situasional lebih tepat karena mungkin terhadap karyawan kita nggak pakai pola satu gaya ya, yang kayaknya tuh cuma pakai push aja gitu kan ya, tetapi lebih kepada approach-nya lebih kepada encouragement gitu kan, bagaimana supaya lebih semangat. Tapi kalau lagi salah juga kita berani tegas gitu. Baik Cici, terima kasih banyak ya udah meluangkan waktunya. Terima kasih sama-sama.